Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11, IPS 1 dan IPS 2. Selamat datang dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Nah, kali ini kita akan membahas dan masih akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, langsung aja kita masuk ke penjelasan. Ini dia ya. Ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu yang sudah saya sampaikan. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini saya akan menjelaskan. Karena pada pertemuan sebelumnya kalian hanya diberikan link. Saya kira saya perlu menjelaskan agar kemudian pemahaman kalian bisa lebih mantap lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mari kita mulai pembahasan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima, bisa kalian cerna dengan baik dan jadi pengetahuan baru buat kalian serta menambah wawasan untuk kalian. Kita lanjutkan. Nah, pertama tentu sebelum membahas kerajaan Hindu-Buddha, kita perlu membahas dulu bagaimana sih agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu masuk. Nah, pertama kita masuk pada teori. Sejatinya ada 5 teori yang berkaitan dengan masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Teori pertama adalah Brahmana, kedua Waisya, ketiga Ksatria, 4 Sudra, 5 arus balik. Saya kira di sini saya hanya akan meng-highlight saja, akan sebentar saja, karena ini sudah kalian dapatkan di kelas 10 dan sedikit banyak mungkin kalian sudah paham. Nah, dari kelimanya ini kita bisa membagi ke dalam 2 tipe. Tipe pertama adalah tipe pasif dan tipe kedua adalah tipe yang aktif. Perbedaannya apa? Jika tipe pasif, ini masyarakat Nusantara menerima, hanya sekedar menerima. Tapi jika yang aktif, masyarakat Nusantara ini menjemput bola. Jadi mereka datang ke India, lalu kemudian membawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kembali ke Nusantara. Nah, apa aja sih yang termasuk ke dalam teori pasif? Kita lanjutkan ya. Teori pasif ada 4. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara, ini ada 4 yang secara pasif ya. Pertama adalah Brahmana, kedua Waisya, ketiga Ksatria, lalu keempat adalah Sudra. Nah, ini berdasarkan sistem kasta yang terbentuk dan dikenal pada agama serta kebudayaan Hindu. Pertama, Brahmana. Brahmana ini berarti pemuka agama. Nah, Brahmana atau teori Brahmana dipopulerkan oleh J.C. Van Leer. Ia berpendapat bahwa yang menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara adalah para Brahmana, di mana merekalah yang paham isi daripada kitab suci Weda, yaitu kitab suci agama Hindu. Tapi kemudian muncul kelemahan. Kelemahan tersebut menyebutkan bahwa para Brahmana ini dilarang menyeberangi laut. Berarti kan kalau seperti itu mereka nggak bisa datang ke Nusantara kan? Itu salah satu, itu kelemahannya. Lanjut ke teori berikutnya, yaitu adalah teori Waisya. Waisya ini dapat diartikan sebagai pedagang. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom yang menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha disebarkan oleh para pedagang yang datang ke Nusantara. Mereka kemudian berinteraksi dengan penduduk lokal, kemudian menikah dengan penduduk lokal, dan kemudian menyebarkan agama serta kebudayaannya. Nah, secara interaksi, secara komunikasi, kemudian ini menjadi poin penting dalam penyebaran agama Hindu-Buddha. Karena mau tidak mau, pengaruh itu kan harus ditularkan dari satu pihak ke pihak yang lain. Tapi kemudian teori Waisya juga ada kelemahannya. Kelemahannya, para pedagang ini nggak bisa membaca kitab Weda. Nah, berarti ada kemungkinan pertama, mereka tidak menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Kemungkinan kedua, mereka menyebarkannya atau para pedagang ini menyebarkannya melalui kegiatan
praktikum atau kegiatan ritual sehari-hari yang biasa mereka lakukan di tempat asalnya kemudian dibawa ke Nusantara. Nah, yang lainnya, faktor lainnya, kaum Waisa ini tidak menguasai bahasa Sanskerta dan aksara Palawa. Tapi berhubungan lagi seperti yang sebelumnya, mereka nggak bisa mengakses kitab Weda. Lanjut, kita ke kesatria. Nah, kesatria ini masuk dalam golongan bangsawan atau orang-orang yang berkaitan dengan kerajaan. Ada beberapa ahli yang mempopulerkan teori ini. Pertama Majundar, yang kedua C. Sebrug, lalu J. L. Muns, F. D. Kabos, lalu Mukherjee. Nah, mereka berpendapat bahwa yang menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ini adalah kesatria atau orang-orang yang berperang. Tapi kemudian mereka kalah dan kemudian lari ke Nusantara sehingga kemudian mendirikan kerajaannya. Ini untuk teori kesatria, kelemahannya hampir sama dengan Waisa ya, tidak bisa mengakses kitab Weda. Dan sejatinya kalau kita pikirkan kembali, apakah mungkin seorang atau kesatria yang kalah perang di wilayahnya di India lalu kemudian melarikan diri ke Nusantara, kemudian mampu mendirikan kerajaan? Rasanya kecil kemungkinan ya. Kalau misalkan jangka waktunya misal 10 sampai 20 tahun, tapi ketika jangka waktunya diperpanjang sampai 1 abad, kemungkinan kesatria ini masuk bisa mendirikan kerajaan. Nah, itu dia ya, ada beberapa kelemahan dan kekurangan. Tapi untuk kesatria agaknya masih terlalu jauh dari kata mungkin. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah Sudra. Sudra ini berarti adalah para pekerja atau bahasa kasarnya mungkin budak pada masa itu. Hanya sedikit yang mendukung teori ini, salah satunya adalah von van Weber. Nah, dia berpendapat bahwa pekerja kasar ini menginginkan kehidupan yang lebih baik sehingga kemudian pergi ke Nusantara. Nah, di situ kemudian mereka mampu mendirikan kerajaan. Nah, ini juga lebih lagi dari teori kesatria. Tapi nggak apa-apa, yang namanya teori perlu dikaji ulang dan seterusnya. Nah, ini untuk Sudra ya. Kita lanjutkan. Nah, kelemahannya tadi masih sama. Ia tidak bisa mengakses kitab Weda. Itu yang jadi satu kelemahan. Nah, satu kelemahan yang sangat mendasar. Kita lanjut. Ini untuk yang pasif ya. Yang pasif sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam teori aktif. Nah, teori aktif ini adalah teori arus balik. Teori arus balik ini didukung oleh F. D. Kabos. Sama dengan orang yang mendukung teori kesatria. Nah, lanjut. Teori arus balik ini intinya adalah orang-orang Nusantara pergi langsung ke India untuk belajar tentang agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan Hindu-Buddha. Lalu kemudian mereka kembali ke Nusantara dan menyebarkannya kepada raja-raja lokal. Nah, teori ini kemudian diperkuat oleh prasasti Nalanda yang ada di India, yang mana prasasti tersebut menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya ini meminta Raja India untuk membangun prasasti atau wihara di Nalanda. Nah, ini mungkin sebagai seperti rumah tinggal atau pondok atau tempat tinggal bagi para pribumi atau masyarakat dari Kerajaan Sriwijaya untuk tinggal di Nalanda. Mungkin fasilitas yang disediakan oleh Kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Nah, teori arus balik ini mungkin salah satu yang paling kuat. Karena kemudian kan ada peran aktif dari masyarakat Nusantara atas tersebarnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Lanjut, ini terkait teori ya. Nah, saya kira teori sih sudah paham semuanya ya. Sudah sangat
paham sih, harusnya ya kalau IPS ya. Kita lanjut ke kerajaan Hindu-Buddha. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang kerajaan Hindu-Buddha. Di sini setelah tadi kita paham teorinya dan bagaimana agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, kita membahas tentang kerajaannya sekarang. Nah, di sini saya tulis ada 5 kerajaan. Pertama kerajaan Kutai yang berdiri sekitar abad ke-5, lalu kemudian kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7, kerajaan Mataram kuno abad ke-7 juga, kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit di abad ke-13. Nah, di sini saya akan menghadirkan 3 saja kerajaan, pertama Kutai, Sriwijaya, lalu Mataram kuno. Kenapa kemudian saya hanya menghadirkan 3? Nanti akan ada tugas soalnya di kerajaan keempat dan kerajaan kelima. Kita lanjut ya. Kerajaan Kutai, Kutai Kartanegara. Nah, politik dan pemerintahan. Kerajaan Kutai Kartanegara ini adalah corak pemerintahannya itu adalah Hindu. Nah, kemudian politiknya ini ada perubahan di masa awal ketika masih dipimpin oleh Raja Kudungga, bentuk pemerintahannya adalah kesukuan. Lalu kemudian berubah ketika masa Aswawarman, berubah menjadi kerajaan, masih kerajaan lokal. Lalu pada masa Mulawarman ini sudah semakin besar. Nah, intinya 3 ini. Kalau dari nama-nama raja, kita dapat melihat bahwa pengaruh Hindu sudah mulai masuk pada masa Aswawarman, sedangkan masa Raja Kudungga ini namanya masih nama Nusantara, masih belum menggunakan nama Hindu. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Sosial dan ekonomi. Pertama, masyarakat Kutai sudah terbagi ke dalam status kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Ini terjadi pada masa pemerintahan Mulawarman. Sudah mulai jelas kastanya dan sudah nampak gitu. Nah, sistem kasta ini kan ciri khas daripada Hindu. Berarti dari sini kita bisa pahami bahwa kerajaan Kutai ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Nah, ini bukan upacara ya, upacara Waprakeswara. Waprakeswara itu terkait dengan dewa Hindu. 3 dewa Hindu, Siwa, Wisnu, dan satu lagi ada lagi satu lagi. Pokoknya nanti kita bisa cari sama-sama. Ada 3 dari 3 Tuhan yang ada, 3 dewa yang ada pada agama Hindu. Lanjut lagi terkait kegiatan ekonominya. Pada masa awal, masyarakat Kutai ini aktif sebagai petani dan peternak. Nah, kalau kita lihat lagi, kita merujuk pada prasasti Yupa, di sana disebutkan bahwa Raja Kutai ini memberikan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Nah, sapi itu kan nggak mungkin datang dari ruang yang hampa. Pasti awalnya diternakin dulu, lalu kemudian besar dan diberikan kepada Brahmana. Di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa amati bahwa selain sebagai petani, masyarakat Kutai juga bekerja sebagai peternak. Lalu kemudian ketika sudah menjadi kerajaan yang cukup besar, kegiatan perdagangan semakin ramai. Perlahan-lahan masyarakat Kutai beralih dari yang agraris menjadi perdagangan, masyarakat yang bersifat atau ekonominya perdagangan. Lanjut lagi, budaya dan peninggalan. Nah, sebetulnya banyak nih budaya dan peninggalan kerajaan Kutai, tapi di sini saya hanya memasukkan 2 saja. Pertama adalah upacara Pratyastoma. Ini adalah upacara untuk masuk ke dalam agama Hindu. Lalu kemudian prasasti Yupa. Nah, ini saya bahas yang candi dulu nih. Candi ini kemungkinan adalah Candi Agung yang ada di Kutai. Ini adalah peninggalan kerajaan Kutai karena kita ketahui bersama
salah satu kesuksesan dari sebuah kerajaan itu adalah candi. Maka semakin besar candinya, makin sukses kerajaan tersebut. Ini prasasti Upa. Prasasti Upa itu ada sekitar 12. Mohon maaf, ada 7. Ada 7 sampai 12 buah prasasti seperti ini. Isinya tentang keadaan kerajaan Kutai pada saat itu, ditulis pada aksara Palawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, ini ada di Museum Nasional ya. Nanti kalau kalian kalau sudah reda pandeminya, kapan-kapan bisa main ke sana. Museumnya sudah bagus. Kalau sekarang sih adanya di samping Menas, dekat sebelum Tugu setelah Harmoni. Pokoknya samping banget halte Monas. Nah, nanti kapan-kapan bisa main ke sana. Lanjut. Habis Kutai kita masuk ke Sriwijaya. Nah, di Sriwijaya ini yang saya cantumkan nama rajanya. Ini ada 3. Pertama ada Puntahyang Srijayanasa, ini pendirinya. Lalu Balaputra Dewa dan Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Nah, Balaputra Dewa ini yang paling masyhur. Dia juga punya hubungan dengan Mataram kuno nanti, karena saudarinya ini memimpin di Mataram kuno, yaitu siapa kemarin? Rakai Pikatan. Ya, Rakai Pikatan. Lanjut, sosial dan ekonomi, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sriwijaya. Nah, pertama dari prasasti Kedukan Bukit kita bisa mengetahui bahwa Kerajaan Sriwijaya masyarakatnya makmur saat itu. Peristiwa prasasti Kedukan Bukit sendiri kan berisi tentang ekspansi yang dilakukan oleh Balaputra Dewa. Nah, sejalan dengan ekspansi yang dilakukan, maka kemaslahatan atau kemakmuran masyarakat Sriwijaya pada saat itu bisa lebih terjamin dan lebih mapan dari sebelumnya. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya ini bercorak Buddha. Nah, buktinya ditemukan tulisan Sidayatra atau perjalanan suci yang berhasil di prasasti apa kemarin namanya? Prasasti nanti kita lihat lagi ya karena ada di setelahnya. Lanjut yang nomor 3, di masa awal masyarakat Sriwijaya ini berprofesi sebagai petani, hampir sama seperti Kutai ya. Pokoknya di awal itu sebagai petani, mungkin Sriwijaya juga masyarakatnya ada yang berprofesi sebagai nelayan. Lalu kemudian setelah perdagangan ramai dan Sriwijaya menjadi pusat kekuasaan maritim, pusat kerajaan maritim, paradigmanya berubah. Yang sebelumnya agraris menjadi berdasarkan perdagangan. Lanjut, budaya dan peninggalan. Nah, ini ada beberapa budaya serta peninggalan. Yang pertama, prasasti Telaga Batu. Nah, ini yang tadi saya ingin sebutkan terkait dengan perjalanan suci. Prasasti Telaga Batu, lalu prasasti Talang Tuwo, prasasti Kedukan Bukit, prasasti Nalanda, serta Candi Muaro Jambi. Nah, prasasti Telaga Batu tadi sudah saya cantumkan, sudah saya jelaskan sedikit tentang perjalanan suci ke barat. Lalu kemudian prasasti Talang Tuwo ini menggambarkan upacara keagamaan Buddha yang ada di Sriwijaya. Lalu prasasti Kedukan Bukit menggambarkan ekspansi Dapuntahyang Balaputra Dewa ke berbagai wilayah. Nah, lalu prasasti Nalanda yang menggambarkan hubungan Sriwijaya dengan India, di mana Raja Sriwijaya ingin membangun mes untuk para Brahmana, untuk masyarakatnya ingin belajar ke India langsung. Lalu yang kelima, Candi Muaro Jambi. Nah, candi ini berada di Jambi yang waktu itu kemungkinan menjadi pusat keagamaan. Karena hadirnya candi ini hampir pasti dikaitkan dengan kegiatan keagamaan. Seperti kita ketahui di Palembang sendiri kan hampir pasti tidak ada candi di sana, tapi candi itu adanya di Muaro Jambi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini Candi Muaro Jambi strukturnya.
Memang kalau Buddha tuh strukturnya lebih kotak-kotak, lebih tersusun. Sedangkan ini adalah kedukan bukit. Lalu selanjutnya ini adalah Telaga Batu, yang mana tadi tulisannya perjalanan suci, keberhasilan perjalanan suci. Itu terkait kerajaan Sriwijaya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke Mataram kuno. Nah, politik dan sistem pemerintahan. Sejatinya Mataram kuno ini politiknya adalah kerajaan. Tapi kemudian kerajaan tersebut dipimpin oleh dua wangsa atau dua keluarga. Pertama adalah wangsa Shailendra, yang kedua wangsa Sanjaya. Awalnya Mataram ini didirikan oleh orang yang berasal dari wangsa Sanjaya, tapi kemudian diambil alih oleh orang dari wangsa Shailendra. Yang pertama adalah Sanjaya, Sri Maharaja Sanjaya, lalu kemudian diteruskan oleh Rakai Panangkaran, lalu Rakai Panunggalan, Rakai Warak atau Samaragrawira, lalu kemudian Rakai Garung atau Samaratungga, yang di masa awalnya ini, di masa Samaratungga ini pembangunan Candi Borobudur mulai dilakukan. Lalu kemudian setelah Samaratungga, kekuasaan dipegang oleh Rakai Pikatan, keturunannya yang perempuan. Nah, di sini kemudian ada namanya perkawinan antara dua wangsa ini, wangsa Shailendra dan wangsa Sanjaya. Wangsa Shailendra diwakili oleh Rakai Pikatan, sedangkan wangsa Sanjaya ini diwakili oleh Pramodawardhani. Nah, keduanya kemudian menikah, membentuk satu pemerintahan tunggal yang dimana Shailendra dan Sanjaya bisa bersatu. Lanjut. Ini Rakai Pikatan anak perempuannya ya. Kalau anak laki-lakinya dari Samaratungga itu adalah Balaputra Dewa yang memimpin di Sriwijaya. Jadi dibagi dua, Rakai Pikatan di Jawa, Balaputra Dewa di Sumatera waktu itu. Oke, kita lanjut. Setelah itu dipimpin oleh Rakai Kayuwangi atau Dyah Lokapala, dilanjutkan Rakai Watuhu Malang, lalu Rakai Watukura Dyah Balitung, dan seterusnya ada beberapa sampai kemudian ke Empu Sendok, Empu Sindok atau Empu Sendok. Nah, Empu Sendok ini kemudian mendirikan wangsa baru yang disebut sebagai wangsa Isana. Jadi, secara keseluruhan, wangsa atau keluarga yang berkuasa pada masa atau pada kerajaan Mataram kuno ini ada tiga. Pertama Shailendra, kedua Sanjaya, yang ketiga Isana. Nah, Empu Sendok ini juga berperan dalam pemindahan ibu kota dari yang sebelumnya berada di Jawa Tengah dipindahkan ke Jawa Timur. Nah, ini kita lihat adalah wilayah kekuasaan Mataram kuno. Yang pertama periode Jawa Tengah, ini periode sebelum Empu Sendok. Wilayah kekuasaannya dari pantai utara Jawa Tengah, wilayah Pekalongan, sampai ke wilayah selatan. Nah, oleh Empu Sendok, karena satu dan lain hal, karena kemudian Empu Sendok ini merasa terancam dengan Gunung Merapi, maka kemudian ia memindahkan kekuasaannya ke wilayah Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ini nanti akan muncul beberapa kerajaan yang nanti menantang eksistensi daripada Mataram kuno. Tapi itu nanti ya, kita lanjutkan dulu. Intinya wilayah kekuasaannya ada dua periode Jawa Tengah dan periode Jawa Timur. Lanjut, sosial ekonomi. Nah, secara umum kehidupan masyarakat Mataram kuno saat itu bersifat agraris atau pertanian. Lalu kemudian agama yang berkembang itu ada dua. Tentunya dua wangsa ini punya agama yang beda. Kalau wangsa Sanjaya ini lebih ke Hindu, sedangkan wangsa Shailendra ini adalah memeluk agama Buddha, gitu ya. Nah, lanjut lagi.
Budaya dan peninggalan. Ada beberapa budaya serta peninggalan yang ditinggalkan pada masa Mataram kuno. Ini berikut ini diantaranya Prasasti Canggal yang pertama, Prasasti Kelurak, Prasasti Muntiasih, lalu kemudian Prasasti Sojomerto, serta Prasasti Tritepusan. Ini adalah Prasasti Canggal. Nah, Prasasti Canggal yang mana tulisannya ini adalah huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Sedangkan ini adalah Prasasti Kelurak. Kurang lebih hampir sama. Cuma di sini gambarnya agak burem ya, tapi ya intinya ini adalah bentuk daripada Prasasti Kelurak. Selain itu adalah candi juga. Candi Borobudur dan Candi Prambanan itu adalah peninggalan daripada Mataram kuno. Tapi dua candi tersebut punya corak yang berbeda. Kalau Candi Borobudur ini coraknya adalah Buddha, sedangkan Candi Prambanan coraknya adalah Hindu. Nah, kemungkinan pada saat itu Candi Borobudur dibangun pada masa kekuasaan dinasti Sailendra. Tapi Candi Prambanan ini dibangun pada masa kekuasaan Wangsa atau dinasti Sanjaya. Seperti itu ya perbedaannya. Dan ada lagi satu ciri khas selain dua candi itu adalah Candi Dieng. Candi Dieng ini coraknya lebih kepada Hindu sih. Lebih kepada Hindu dan ada dua wilayah. Kalau wilayah utara itu dikuasai atau lebih banyak coraknya ini adalah corak Hindu. Kalau wilayah selatan coraknya lebih banyak adalah corak agama Buddha. Seperti itu ya terkait Mataram kuno. Nah, selanjutnya ini adalah tugas portofolio untuk kalian. Nah, tugasnya seperti apa? Silakan kalian buat sebuah portofolio tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Nusantara. Contohnya seperti ini nih. Pertama, buat nama kerajaannya. Di sini sebagai contoh hanya satu, Kerajaan Kutai. Lalu kemudian sistem pemerintahannya. Nah, sistem pemerintahannya seperti apa? Sudah pasti kalau kerajaan ya kerajaan. Tapi kemudian kasih garis miring dan sebutkan corak keagamaannya. Apakah ia bercorak keagamaan Hindu ataukah Buddha? Lalu kemudian di sini rajanya, raja-raja yang berkuasa. Di sini ada 3 dan minimal 3 raja ya yang kalian tampilkan di sini. Lalu kemudian kehidupan sosial ekonomi. Kalau di Kutai kan yang tadi sudah saya jelaskan berdirinya atau munculnya sistem kasta, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Pokoknya kehidupan sosial ekonominya seperti apa, dicantumkan saja di sini. Poin-poinnya saja ya, supaya nggak terlalu banyak untuk kalian. Lalu kemudian peninggalan sejarahnya itu apa aja sih? Di sini ada ketopang Sultan Kutai. Ini mungkin karena ini di LKS adanya dan waktu itu kerajaan. Mungkin namanya bukan sultan, tapi Raja Kutai. Karena kalau sultan itu kan terkait dengan kerajaan Islam. Makanya kita juga perlu sedikit hati-hati terkait istilah ini. Ini di LKS ya, di LKS mungkin ada sedikit kesalahan. Lalu Kalung Uncal, lalu Kalung Ciwa. Nah, Ciwa ini Hindu. Lalu Pedang Sultan Kutai, nah ini rasanya Islam. Corak-corak Islam bukan Hindu lagi. Kura-kura emas lalu prasasti upah. Nah, prasasti upah yang paling sering kita jumpai ketika kita bicara tentang kerajaan Kutai. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Nah, ini di sini tentunya kalian siapkan atau sisihkan sedikit ruang di atasnya untuk menulis nama kalian, nama, kelas, serta tanggal. Nah, lalu pertanyaan yang mungkin akan sering saya hadapi ini kurang lebih seperti ini. Pertama, boleh nggak Pak dikerjakan di buku? Atau boleh nggak Pak dikerjakan di buku gambar? Nah, jawabannya adalah boleh. Asalkan kemudian bentuknya portofolio. Portofolio itu seperti apa? Portofolio seperti ini. Jadi hanya poin-poinnya saja. Misal nama kerajaan di sini Kutai atau nanti Sriwijaya atau Majapahit. Nah, lalu kemudian sistem pemerintahannya seperti apa? Kerajaan, garis miring, corak, keagamaan. Lalu sosial ekonominya seperti apa? Itu bisa kalian cari di LKS, bisa kalian cari di
buku. Mungkin kalau kalian punya buku paket bisa dicari di buku paket atau di internet. Lalu kemudian peninggalan sejarahnya apa saja. Nah, minimal kalian menulis 3 kerajaan ya. Minimal kalian menulis 3 kerajaan dan maksimal itu 10. Nah, maksimal 10, minimal 3. Dan usahakan kerajaan Kutai ini dihapus dari list yang akan kalian tulis. Ya. Jadi ketika kalian mengerjakan tugasnya, kerajaan Kutai udah nggak ada di tempat kalian. Kerajaan Kutai jangan kalian tulis lagi. Jangan kalian tulis lagi untuk kerajaan Kutai. Tulis kerajaan yang lain karena kerajaan Kutai di sini sudah dijadikan sebagai contoh. Oke. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Oh ya, satu lagi. Dikumpulkannya di mana? Nah, dikumpulkannya nanti di Edu. Ini contohnya juga akan saya lampirkan di Edu supaya kalian bisa lebih mengerti. Atau nanti kalau masih kurang paham juga bisa tanya saya melalui chat atau lewat grup daring. Nah, seperti itu ya. Untuk pembelajaran hari ini, semoga bisa kalian pahami dan kalian tangkap dengan baik. Lalu kemudian saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada penjelasan yang mungkin kurang jelas, nanti kalian bisa perjelas lagi dengan mengajukan pertanyaan kepada saya. Sekian saya ucapkan. Terima kasih atas perhatian kalian. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.